Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube pembahasan anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, di mana kita sudah melihat penyerbuan Pulau Jeju dan pertempuran antara Hunter x Korea dan Jepang yang sudah melawan Beru. Tapi ternyata para Hunter x ini belum mampu dan pada tepar lah ya. Dan di sini adalah lanjutannya di mana Sung Jinwoo sudah muncul. Dan ini adalah pembahasan full fight pertempuran antara Sung Jinwoo melawan Beru. Langsung saja kita ke pembahasannya. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat. Kalau sudah, ini dia. Diawali dengan ketakutan para hunter yang pasrah. Para asosiasi yang memantau raid kali ini karena para hunter rank S yang mulai berjatuhan, terutama dari Jepang ya, banyak yang sudah gugur. Bahkan Kotor Yuji sekalipun itu mati ya, kena tebas sama Beru. Para warga juga sampai pada protes karena siarannya langsung dihentikan, karena kemungkinan raid kali ini gagal. Tapi secerca harapan kembali muncul karena hadirnya sosok Sung Jinwoo yang tiba-tiba menyelamatkan para hunter Korea. Ia menggunakan skill bertukar dengan bayangannya yang ia masukkan ke dalam bayangan hunter Korea. Sung Jinwoo menjadi harapan satu-satunya untuk kemenangan raid kali ini. Kemudian sini Sung Jinwoo yang muncul kemudian menggunakan Demon King Dagger-nya bersama pasukannya menyerang para semut itu. Dengan tebasan sangat cepat, ia mampu memotong para semut dengan sekejap. Master Ma yang melihat itu terheran-heran, siapa yang sedang bertarung itu? Baik Yonho menjawab, kita sudah tidak perlu khawatir, karena sekarang semuanya baik-baik saja. Nah, saking sudah percayanya Baek Yonho sama Sung Jinwoo ya, betapa kuatnya ia pasti merasa yakin kalau saat ini sudah aman. Kemudian Igris, Tank, Tax, dan para bayangan kuat lainnya mampu mengalahkan para semut-semut ini dengan mudah. Tapi Sung Jinwoo belum cukup sampai sini saja. Ia membangkitkan bangkai semut-semut itu dan menjadikannya pasukan bayangan. Si kameramen ini sampai melongo dan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat pasukan semut sudah sedikit dan berhasil dilenyapkan, Sung Jinwoo menemui para hunter Korea dan memberikan obat penyembuh atau potion ya. Sekarang aku tidak bisa menjelaskannya, tapi minum ini dulu sekarang, ucap Sung Jinwoo. Setelah meminum itu, tiba-tiba luka pada sekujur tubuh mereka pada sembuh. Tapi Hunter Cahaya ini nih masih dalam keadaan kritis dan kesadarannya mulai melemah. Sung Jinwoo pun menyuruh mereka bergegas untuk segera keluar dari sini. Wah, Sung Jinwoo langsung panik ya, Ayang Cahaya ini sedang kritis. Tapi sayang sekali, belum sempat keluar. Tiba-tiba langkah kaki kuat datang dengan aura yang mencekam dan berkata, "Di luar sana tidak ada raja. Apakah di sini ada raja? Apakah ada seseorang yang bisa jadi raja?" ucapnya. Bayonho yang melihat semut ini lagi dalam hati berkata, "Kalau ia kembali lagi ke sini, apakah Goto Ryuji itu pun tidak bisa mengalahkannya?" Sung Jinwoo pun tidak mau kalah. Ia berjalan mendekati semut itu sambil mengeluarkan aura kuatnya dan berkata, "Wah, sekarang ada serangga yang berbicara kepadaku." Dengan tatapan tajam keduanya berhadapan-hadapan sambil adu aura, anjay. Beru pun berteriak kuat dan memancarkan auranya lebih kuat. Sung Jinwoo berkata, "Sekarang kamu terlihat seperti serangga. Ketika kamu berteriak seperti itu," ucapnya sambil tersenyum. Scan pindah ke para warga dan hunter yang menonton siaran ini dan nampak kematian Min Byung-gyu yang sudah dikonfirmasi dan korban lainnya masih belum dikonfirmasi. Dan hal ini tentunya membuat warga pada panik ya dan mungkin merasa bakal gagal raid kali ini. Dan untuk sekarang siarannya terputus. Para warga dan hunter yang mendengar itu otomatis pada panik ya. Mereka semua pasrah dan entah apa yang akan menimpa nasib negara Korea dan mereka. Tapi tiba-tiba siaran dilanjutkan kembali karena kemunculan hunter misterius yang sangat kuat, yaitu hunter rank S ke-10 Sung Jinwoo. Di lain sisi, asosiasi hunter Jepang yang melihat siaran di mana Goto dan banyak hunter rank S Jepang yang mati
membuat mereka sangat marah dan geram. Ketua asosiasi mereka yang mendengar laporan dari wakil ketua guild Drowsword sangat emosi dan menanyakan di mana semut itu sekarang. Kemudian di sini nampak wakil ketua yang memperlihatkan titik lokasi musuhnya dan ada satu titik yang memiliki jumlah mana besar setara semut biru ini, yaitu Sung Jinwo. Nah, jadi di monitor atau radar ini Sung Jinwo memiliki jumlah aura atau mana yang hampir setara dengan Beru ya. Kemudian Scan berpindah ke rumah Sung Jinwo yang nampak ibunya mau menyalakan televisi tapi nggak bisa. Kemungkinan ini karena ulah Sung Jinwo yang nggak mau membuat ibunya khawatir kalau ia melihat Sung Jinwo ikut raid kali ini. Kemudian di scan asosiasi Korea nampak Go Gun-hye yang kekirangan bahagia saat melihat Sung Jinwo muncul, bahkan kursinya sampai hancur ia genggam cowok. Ada-ada saja ya. Sekarang scan kembali ke pertarungan Sung Jinwo versus Raja Semut Beru. Pertarungan diawali Beru yang mencoba memukul Sung Jinwo dengan sangat kuat, bahkan hempasan anginnya sangat dahsyat. Dengan pedenya, Beru berkata, "Lemah, ternyata kau bukan juga rajanya." Belum selesai bicara, ia terkejut karena Sung Jinwo masih berdiri tegap di hadapannya. Para hunter Korea yang melihatnya hanya bisa melongo, ya karena yang lain hunter yang sekali ketok langsung tepar ya. Sung Jinwo menerima pukulan dahsyatnya itu dan hanya membuat dirinya sedikit berdarah saja. Skill Dominator Touch telah diaktifkan. Buat yang nggak tahu, skill Dominator Touch ini adalah skill kemampuan yang memungkinkan Sung Jinwo untuk mengendalikan atau memegang sesuatu dengan sentuhan. Seperti yang terlihat saat dia menggunakan roller hand atau tangan penguasa untuk menggerakkan dirinya di udara. Dari tangannya mengeluarkan aura dan nampak dari skill ini ia menargetkan Beru dan membuatnya berlutut karena tekanan ke bawah yang kuat dari skill Dominator Touch-nya. Kemudian Sung Jinwo melanjutkan dengan pukulan uppercut yang sangat keras. Pukulannya ini membuat Beru terhempas ke atas. Efek dari pukulan ini membuat kerusakan yang cukup masif di sekitarnya sampai hancur. Kameramen dan Lim Tae-kyu sampai melongo melihat itu. Dan Ma Dong-wook bertanya lagi ke Hunter Choi dan Baek Yeon-ho, apakah dia benar-benar tipe mage? Baek Yeon-ho pun membalas kalau ia juga sulit mempercayai hal ini. Nah, sudah banyak para hunter yang mempertanyakan dia ini tipe apa ya, karena mengira si Sung Jinwo ini cocoknya assassin, padahal mage ya. Pukulannya ini ternyata belum cukup untuk mengalahkan Beru. Beru segera terbang kembali ke Sung Jinwo. Jinwo yang melihatnya berpikir ia sangat tangguh, apakah karena exoskeletonnya? Jadi exoskeleton ini sejenis kerangka yang melindungi bagian dalam tubuhnya. Kalau di Beru ini bentuknya kayak armor ya yang melindungi tubuhnya. Sung Jinwo pun dengan tersenyum menyambut serangannya kembali dan menangkisnya dengan tangannya. Kemudian ia melanjutkan dengan pukulan ke rusuk Beru. Beru nggak mau kalah. Ia berusaha menyerangnya kembali tapi serangannya selalu bisa diatasi Sung Jinwo. Beru ini sampai berpikir dirinya kalah dalam serangan adu kekuatan guys. Siapakah sebenarnya manusia ini, pikirnya. Sung Jinwo melancarkan pukulan yang kuat dan berhasil menghancurkan armor kulit milik Beru. Mustahil ia bisa melakukannya, pikirnya. Tapi serangan demi serangan membuat Beru kewalahan. Akhirnya ia mengeluarkan senjata dari mulutnya. Lidah runcing keluar dan mencoba menusuk Sung Jinwo di dekatnya. Untungnya Sung Jinwo sempat menghindar, tapi walaupun ia menghindar, ia tergores di bagian pipinya guys, yang membuatnya terkena efek racun karena serangannya ini memiliki efek racun. Kemudian Beru mengatakan kalau skillnya itu ia dapatkan dari siput beracun. Nah, siput ini adalah salah satu yang paling mematikan dari alam liar. Efeknya adalah paralyze poison. Dan selain itu, ini juga dikonsentrasikan dengan tubuh sehingga efeknya semakin kuat. Betapa sialnya dirimu manusia, matilah, ucapnya.
Kemudian Beru menyerangnya untuk mengakhiri Sung Jinwoo, tapi tiba-tiba Sung Jinwoo menangkap pukulannya dan membalasnya memukul dengan sangat keras. Selain itu, efek racunnya ia berhasil netralkan. Karena Sung Jinwoo memiliki status persepsi yang lumayan tinggi, ia bisa merasakan kalau Beru mulai gelisah. Tentu saja Beru jelas gelisah ya, karena sudah banyak serangan yang ia lancarkan dan efek poison juga nggak mempan, otomatis ia mulai gelisah. Selain itu Sung Jinwoo pun harus bergegas karena deck Jai Hai-in sedang kritis. Sung Jinwoo berniat mengakhiri ini. Sung Jinwoo melesat melakukan tendangan dari atas dan menghantam Beru yang di bawah. Tapi tiba-tiba Beru menghilang. Ia berhasil kabur melesat ke atas. Ia berkata, racun tidak bekerja. Adu kekuatan juga cukup membuang waktu. Jika kekuatannya adalah kekuatan fisik, ia tidak perlu menandinginya. Keuntunganku yang sesungguhnya terletak pada kecepatan. Aku akan mengurangi berat yang kutingkatkan dan kutambahkan semuanya ke agility. Aku sudah selesai dengan pemanasan, ucapnya. Gaya kali ini semutnya, tapi mari kita lihat apakah bakal memberikan perlawanan atau tidak dengan kecepatan Beru yang sudah meningkat. Beru pun menyerang Sung Jinwoo dengan sangat cepat, tapi Sung Jinwoo masih mampu mengimbangi serangannya, dan ia membalas dengan tebasan daggernya, tapi Beru sempat menangkisnya. Sung Jinwoo dan Beru pun beradu serangan dengan sangat cepat, sehingga hanya terlihat kilatan saja antara mereka berdua. Sung Jinwoo terkejut karena ia dapat mengimbangi kecepatannya, bahkan lebih cepat lagi. Ia berada di level Demon Monarch atau lebih kuat lagi, tapi sekarang ia memiliki senjata yang bagus dan lebih kuat setelah mengalahkan Raja Iblis Baran. Sung Jinwoo sudah memastikan kulit pelindung Beru yang sudah hancur dan pasti bisa mengakhirinya sekarang. Serangan dan tebasan beruntun Sung Jinwoo ia lancarkan ditambah skill critical hit-nya. Serangan itu menghantam tubuh Beru berulang kali dari berbagai sisi. Tiba-tiba muncul pesan sistem kalau skill critical hit-nya telah di-upgrade menjadi critical chain. Wah, otomatis tambah ampuh ya skill ini. Di saat jeda itu tiba-tiba Beru kabur, terbang melarikan diri. Sung Jinwoo yang melihatnya berkata, mau pergi kemana? Dengan aura membunuh dan tatapan yang sangat tajam. Sung Jinwoo melesat cepat melepaskan skill critical chain-nya yang menebas tubuh Beru. Beru yang nampak agak pasrah dan berkata, apa mungkin aku kalah dengan manusia ini? Tapi ia belum menyerah. Ia mengeluarkan skill pemanggil para semut. Semut-semut itu pun muncul kembali dan menyerang Sung Jinwoo. Dia nggak tahu ya Sung Jinwoo ini necromancer, malah nantangin adu summon. Summon mensummon Sung Jinwoo ini ahlinya. Ia pun mengeluarkan pasukan bayangannya dan menyerang para semut itu. Di sini juga ada scan kocak di mana saat Sung Jinwoo mensummon tas, ia berkata, majulah serang semut itu, jangan sampai kena para manusia. Kalau melanggar, aku nggak akan summon kamu lagi, ucapnya. Tas dengan ekspresi kocaknya sambil semangat pun mematuhinya. Ia mengeluarkan skill Hymn of the Giant dan menyemburkan api yang dahsyat, bahkan sampai jebol gunung. Kocak ya, gunungnya jebol cok. Lim Taegyu dan Ma Dongwook benar-benar tidak percaya kalau dia bisa mensummon warrior beneran. Daripada mensummon warrior, ini sepertinya lebih mirip munculnya Raja Iblis. Berry yang melihatnya tidak percaya, aku ini sudah sangat kuat sejak dilahirkan dan gak ada tandingannya. Tumbuh tanpa batas itu adalah aku, seorang monarch, ucapnya. Sung Jinwoo yang berjalan mendekati Beru di tengah kobaran-kobaran api membuat Beru ketakutan dan ingin lari. Aku harus lari untuk bertahan hidup, pikirnya. Tapi Sung Jinwoo gak mungkin melepaskan ia begitu saja. Beru pun bangkit dari keterpurukan dan menyembuhkan diri dengan skill Min Yungyu. Sung Jinwoo yang melihatnya sedikit terkejut karena baru pertama kali ini melihat monster yang bisa menggunakan skill dari makhluk yang ia makan. Tapi sayang sekali Beru nggak bisa lari. Sung Jinwoo mengaktifkan skill Dominator Toss-nya kembali dan menahan pergerakan Beru dan membuatnya membantingnya ke bawah. Dan disusul skill critical chain-nya yang membuat Beru berhasil dikalahkan. Nah, jadi seperti itu untuk pertempuran antara Sung Jinwoo melawan Beru. Yang setelah ini nanti Beru bakal jadi pasukan bayangan milik Sung Jinwoo. Dan oke, itu untuk pembahasan full fight
Sungginwo versus Peru dan kelanjutannya di next video. Oke, bye bye.